apa kabarnya nih? Oh iya, sebelumnya kenalin dulu, namaku Salma Ladira Gunawan, aku biasa dipanggil Lala, dan aku merupakan mahasiswa Prodi Teknik Industri Angkatan 2020. Industrial, gimana liburannya kali ini? Kalau aku tentunya tetap stay at home, karena situasi pandemi saat ini masih mengharuskan kita untuk tetap di rumah aja. Jadi buat kalian, tetap stay at home juga, dan tetap taat sama prokesnya. Oke, langsung aja. Di podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu penerima beasiswa unggulan Kemendikbud. Halo Kak Fikri, apa kabarnya nih? Halo Lala, aku kabarnya baik, alhamdulillah. Semoga teman-teman yang mendengarkan juga kabarnya baik ya. Alhamdulillah Kak Fikri, kalau kayak gitu. Amin Kak, semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik ya. Oh iya, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, boleh nih Kak Fikri ngenalin diri dulu ke teman-teman semuanya dan sharing-sharing mengenai apa sih beasiswa unggulan Kemendikbud ini? Oke, halo Industrial, kenalin, aku Hairul Fikri Daulay, panggil aja Fikri, dari Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2019, Universitas Diponegoro. Dan aku salah satu awardee beasiswa unggulan Kemendikbud tahun 2019 lalu. Nah, sekilas nih mengenai beasiswa unggulan Kemendikbud. Jadi, beasiswa ini merupakan salah satu program beasiswa yang langsung dibawahi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memang diberikan langsung ke kita, mahasiswa-mahasiswa yang sedang berkuliah di kampus negeri maupun ya kampus swasta. Tapi harus sesuai dengan kriteria yang udah ditentuin. Jadi bakal banyak banget deh benefit yang bakal kita dapatkan kalau misalnya diterima sebagai penerima beasiswa unggulan ini. Wah, menarik banget ya Kak. Oh ya Kak, pasti teman-teman di sini pengen tahu nih Kak, bagaimana Kakak awalnya bisa mendapatkan info mengenai beasiswa ini Kak? Nah, menarik nih. Jadi, awalnya info mengenai beasiswa unggulan ini aku dapatnya dari kakak kelas aku waktu SMA. Jadi, waktu itu pas aku keterima di Undip ya di tahun 2019 lalu, aku sempat nanya-nanya ke kakak kelas aku yang udah keterima di Undip mengenai beasiswa-beasiswa apa aja sih yang udah buka buat maba gitu. Tahu lah ya, mahasiswa baru kan sering banget ya nyari-nyari mengenai info beasiswa gitu. Nah, aku juga gitu waktu itu. Aku tanya ke kakak kelas, terus tanya ke teman-teman juga mengenai beasiswa apa aja sih yang udah buka gitu. Nah, kebetulan ada kakak kelas aku ini yang udah dapet beasiswa unggulan terus kuliah juga di Undip. Nah, kebetulan deh aku tanya-tanya ke dia mengenai info apa aja yang mengenai beasiswa unggulan, terus berkas apa aja sih yang harus disiapin gitu. Nah, habis aku dapat infonya, aku siapin deh berkas-berkasnya terus daftar gitu. Oke, next question Kak. Pasti di setiap beasiswa itu ada syarat-syaratnya ya kan Kak? Boleh nih Kak Fikri sharing ke teman-teman mengenai syarat-syarat apa aja sih yang dibutuhkan untuk mengikuti beasiswa unggulan Kemendikbud ini? Oke, mengenai persyaratan ya ini sebenarnya salah satu momok sih bagi teman-teman pencari beasiswa. Karena memang setahu aku ya banyak banget orang yang males daftar beasiswa itu ya karena persyaratan yang banyak atau mungkin berat ya buat dipenuhi. Ya jujur sih di beasiswa unggulan juga persyaratannya banyak sama kayak beasiswa bergengsi yang lain. Karena memang kalau mau dapat banyak yang disiapin juga banyak, ya nggak sih? Makanya kalau teman-teman udah ada niat buat daftar beasiswa unggulan ini, disiapin dari awal dan jangan mepet. Karena memang perlu persiapan yang matang buat daftar beasiswa ini. Bener banget tuh Kak Fikri, aku setuju banget. Nah, buat teman-teman bisa tuh diikutin saran dari Kak Fikri. Jadi harus mempersiapkan segala sesuatunya jauh-jauh hari. Oke, balik lagi ya ke pertanyaan yang tadi, apa aja sih syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mendaftar beasiswa unggulan ini? Oke, kayak yang aku bilang tadi ya, banyak banget persyaratan yang harus kalian penuhi dan berkas-berkas yang memang harus kalian siapin dari awal. Jadi persyaratannya itu dibagi dua, ada persyaratan umum sama persyaratan khusus.
Untuk yang persyaratan umum ini, yang pertama kalian harus punya sertifikat prestasi. Nah, sertifikat prestasi ini kalau bisa ya minimal itu tingkat kota ataupun provinsi, itu paling minimal banget. Tapi di websitenya yang aku baca ya, sertifikat prestasi kalian itu harus di tingkat internasional ataupun nasional. Tapi kalau teman-teman semisal nggak punya sertifikat di tingkat internasional ataupun nasional, mungkin bisa cantumin yang tingkat kota ataupun provinsi. Kalau aku sih di tahun 2019 lalu ya, sertifikat yang aku cantumin itu hanya di tingkat kota dan provinsi, karena aku gak punya sertifikat di tingkat nasional ataupun internasional. Jadi buat teman-teman yang mungkin gak punya, yang gak punya sertifikat di tingkat internasional ataupun nasional, boleh banget cantumin yang nasional ataupun yang provinsi ataupun kota maksudnya. Daripada nggak ada sama sekali kan, mungkin teman-teman cantumin aja yang tingkat kota ataupun provinsi. Atau kalau semisal teman-teman nggak punya sama sekali yang tingkat kota ataupun provinsi, mungkin cantumin aja yang tingkat kelurahan ataupun tingkat yang selevel kelurahan lah ataupun kecamatan, kayak gitu. Daripada nggak ada sama sekali, lebih baik teman-teman cantumin aja yang ya kalau bisa yang juara sih, yang ada juara 1, 2, atau 3, ataupun harapan 1, 2, 3 gitu, ataupun mungkin yang finalis, itu cantumin aja daripada nggak ada sama sekali. Terus yang kedua, teman-teman harus punya rekomendasi dari institusi terkait. Nah, mengenai hal ini, teman-teman harus ada surat rekomendasi dari institusi terkait. Kalau semisalnya buat teman-teman yang mahasiswa baru kan belum masuk kampus ya, jadi teman-teman bisa dapetin surat rekomendasi ini dari SMA teman-teman, atau mungkin dari kepala sekolahnya, atau mungkin dari tata usahanya. Yang penting mengatasnamakan institusi terkait gitu. Terus juga surat rekomendasi teman-teman ini harus bersifat formal, jadi harus ada tanda tangannya dari ketua institusi tersebut atau kepala dari institusi tersebut. Terus buat teman-teman yang mahasiswa ongoing ya, yang semester 2 ataupun semester 3, teman-teman bisa dapetin surat rekomendasi ini dari dekan ataupun mungkin dari departemen jurusan teman-teman. Atau mungkin kalau misal nggak ada sama sekali, teman-teman bisa minta ke dosen kemahasiswaan teman-teman. Kalau aku sih di tahun 2019 lalu ya, aku dapetin surat rekomendasi ini dari kepala sekolah SMA aku. Jadi waktu itu aku ngurusin suratnya buat keperluan beasiswa unggulan, terus dikasih. Nah, terus persyaratan yang selanjutnya, teman-teman tidak sedang menerima beasiswa sejenis. Jadi buat teman-teman yang mau daftar beasiswa unggulan ini, teman-teman nggak boleh sedang menerima beasiswa sejenis ataupun mungkin bantuan-bantuan dari pemerintah. Kayak semisal nih, teman-teman udah dapat KIP atau Kartu Indonesia Pintar, itu teman-teman nggak boleh daftar beasiswa unggulan ini lagi. Ataupun mungkin teman-teman adalah mahasiswa bidik misi ya, jadi teman-teman juga nggak boleh daftar beasiswa ini karena memang udah dapat bantuan. Terus persyaratan yang selanjutnya, teman-teman harus punya akreditasi B untuk perguruan tingginya. Terus untuk jurusan juga harus punya akreditasi B, itu yang minimal ya. Kalau punya akreditasi A itu lebih baik lagi. Kalau nggak salah ya, teknik industri kan udah punya akreditasi A, jadi aman-aman aja lah buat persyaratan yang ini. Nah, itu aja untuk persyaratan umumnya. Terus yang persyaratan khusus, teman-teman, yang pertama itu teman-teman harus di bawah usia 22 tahun. Ya mungkin ini aman lah ya, teman-teman kan masih mahasiswa baru ya, ataupun mungkin mahasiswa ongoing yang semester 3 atau semester 2, ya mungkin usianya masih di bawah 22 tahun. Jadi kemungkinan persyaratan yang ini aman.
Terus yang kedua, teman-teman harus mengisi nilai ujian nasional atau dan juga nilai USBN teman-teman semasa SMA. Nah, mengenai ini mungkin kan di tahun ini kita nggak ada UN lagi ya, jadi mungkin hanya mencantumkan nilai USBN aja buat persyaratannya. Kalau aku sih di tahun 2019 lalu kan masih ada UN ya, jadi masih bisa dicantumin nilai UN-nya sama nilai USBN-nya. Dan yang dicantumin itu nggak rata-ratanya, tapi nilainya langsung dimasukin satu-satu. Dan nggak ada minimal nilai segini, mungkin itu nggak ada. Yang penting teman-teman masukin aja nilai. Terus persyaratan yang ketiga, teman-teman harus punya IPK minimal 3,25 buat mahasiswa yang ongoing atau yang semester 3 atau semester 2. Jadi mungkin IPK teman-teman di bawah 3,25 itu nggak bakal bisa daftar lagi karena memang tidak memenuhi persyaratan. Terus untuk persyaratan khusus yang terakhir itu, teman-teman harus buat esai mengenai aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia. Nah, ini topiknya sebenarnya udah ditentuin dari mereka dengan minimal kata itu 1500. Jadi teman-teman sebenarnya nggak usah khawatir ya mengenai hal ini, karena memang banyak banget referensi yang bisa teman-teman dapatkan di brosur teman-teman mengenai esai ini. Ketik aja aku generasi unggul kebanggaan Indonesia, kebanggaan bangsa Indonesia, pasti banyak kok esai-esai dari teman-teman penerima beasiswa unggulan. Tuh, mungkin itu aja ya persyaratan di beasiswa unggulan ini. Jadi aku sih pesannya, teman-teman dipersiapin dari sekarang, dipersiapin dari awal agar teman-teman punya persiapan yang matang lah buat daftar beasiswa unggulan ini. Itu aja. Lalu, untuk tahapan mengikuti beasiswa ini, mulai dari pendaftaran, wawancara, hingga akhirnya kakak bisa diterima itu. Ya, aku lanjutin yang tadi ya. Jadi, habis aku dapat info mengenai beasiswa unggulan ini dari kakak kelas aku yang SMA, terus aku mulai persiapkan berkas-berkas yang memang dibutuhin untuk daftar beasiswa unggulan ini. Kayak semisal ada KTP, terus ada apalagi ya, LOA unconditional, itu kayak semisal surat bukti bahwa kita udah diterima di Undip. Terus juga ada ijazah dan transkrip nilai terakhir. Terus ada juga surat keterangan dari dokter mengenai bahwa aku itu enggak penyandang disabilitas atau yang menerangkan, pokoknya ada surat keterangannya gitu dari dokter ataupun ahli yang terkait. Terus juga ada surat rekomendasi dari Sivitas Akademik, terus surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa sejenis, terus juga surat pernyataan bahwa aku nggak berkebutuhan khusus, terus juga ada sertifikat prestasi dan esai yang udah aku sebutin di awal tadi. Nah, itu semua aku siapin di awal. Habis aku dapat infonya, terus aku siapin berkasnya, terus diupload. Nah, habis diupload, kita tunggu lagi sekitar 1-2 bulan ya buat nunggu pengumuman mengenai seleksi tahap pertama ini atau seleksi tahap berkas. Nah, jadi seleksi berkas ini kita tunggu sekitar 1-2 bulan dan akhirnya alhamdulillah aku juga diterima ya untuk seleksi tahap pertama. Jadi dilanjut ke seleksi tahap kedua, yaitu seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancara ini diadainnya di kantor Puslap di Yogyakarta. Jadi sekedar info buat teman-teman yang ada di Undip ataupun Jawa Tengah ya. Jadi kita tuh masuk ke regional Yogyakarta karena memang belum ada mungkin ya untuk regional Jawa Tengahnya. Jadi kita yang ada di Jawa Tengah bakal satu ke regional Yogyakarta buat seleksi wawancaranya ini. Nah, terus waktu itu aku pergi ke Jogja buat ngikutin seleksi wawancaranya ini. Nah, sesampainya di Jogja itu aku nginep di kosannya temen ya. Alhamdulillah punya teman di situ. Jadi besoknya aku pergi ke kantor Puslapdik buat ngikutin seleksi wawancaranya ini. Nah, dalam wawancara ini kita diwawancarai oleh pewawancara yang memang khusus gitu buat wawancarain kita. Jadi
kalau nggak salah ya dengar-dengar dari teman yang udah nerima beasiswa unggulan juga. Jadi pewawancara kita ini tahu gitu jawaban kita ini benar atau mungkin bohong atau jujur jawabnya. Mereka tahu dari raut wajah kita gitu. Jadi memang khusus buat mewawancarain kita, melihat gerak-gerik kita gitu juga. Jadi teman-teman, ini sih sarannya nanti kalau misal masuk ya buat seleksi tahap kedua ini, teman-teman jawabnya jujur aja apa adanya, jangan sampai bohong, karena mereka bakal tahu gitu kalian jawabnya benar atau mungkin bohong itu. Terus habis aku wawancara ya, terus aku balik lagi ke Semarang, lanjut kuliah lagi. Kita tunggu lagi sekitar 2-3 minggu buat pengumuman terakhir atau pengumuman finalnya. Jadi alhamdulillah juga setelah nunggu juga di sekitar 2-3 minggu akhirnya diterima, dan masih ada satu tahapan lagi yang perlu sebenarnya, yaitu ada tanda tangan kontrak sekaligus bimbingan teknis. Nah, habis itu kita diundang lagi buat datang ke kantor Puslabdik Yogyakarta. Nah, di sini kita diundang buat ngikutin bimbingan teknis. Jadi kita dijelasin mengenai beasiswa unggulan itu apa sih, terus apa aja benefit yang bakal didapatkan. Terus kita juga ada tanda tangan kontrak dengan pihak beasiswa unggulannya, di mana kita bakal dijelasin lagi apa aja sih benefit yang bakal kita dapatkan, dana apa aja yang bakal dicairkan ke kita berkala gitu kan. Nah gitu sih. Habis kita udah tanda tangan kontrak, udah ngikutin BIMTEK, udah tinggal nunggu beberapa bulan, terus dananya cair ke rekening bank yang kita udah masukin rekeningnya waktu mendaftar di seleksi berkah. Nah teman-teman, bisa tuh diingat baik-baik tahapan-tahapan yang tadi udah Kak Fikri jelasin, karena udah sangat mendetail banget nih teman-teman semuanya. Lalu, setelah Kak Fikri mendapatkan beasiswa ini, apa aja sih Kak benefit yang Kakak dapatkan dan rasakan tentunya? Oke, ngomong-ngomong mengenai benefit ya, ataupun keuntungan yang akan kalian dapatkan, itu udah pasti banyak banget yang akan kalian dapetin ketika kalian udah keterima sebagai awardee atau penerima beasiswa unggulan ini. Dari relasi, terus biaya pendidikan, biaya hidup, biaya buku, itu udah pasti kalian dapetin. Contohnya yang pertama, aku jelasin dulu yang relasi. Nah, relasi ini pasti kalian dapetin karena memang kalian itu bakal ketemu sama orang-orang yang dari Yogyakarta ataupun mungkin dari Jawa Tengah, dari kampus lain kayak semisal UNES, ataupun mungkin dari kampus UGM ataupun veteran Jogja. Itu pasti kalian dapetin relasi-relasi dari situ. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua ada biaya pendidikan. Nah biaya pendidikan ini akan menyesuaikan dengan uang kuliah kalian. Contoh nih, uang kuliah kalian 7 juta satu semesternya. Nah, beasiswa unggulan juga akan mengeluarkan 7 juta untuk biaya pendidikan kalian selama 1 semester. Nah, jadi biaya pendidikan ini akan menyesuaikan dengan biaya pendidikan kalian di UNDIP. Nah, ini akan ditanggung selama 8 semester atau 4 tahun. Terus, keuntungan lainnya kalian juga akan dapat biaya hidup. Nah, biaya hidup ini akan dicairkan selama 1 bulan selama 4 tahun. Nah untuk rincian dananya itu kurang lebih 1,4 juta. Nah 1,4 juta ini mungkin udah pada tahu juga ya teman-teman, mungkin udah pernah baca di berita ataupun di blog-blog orang lain mungkin ya. Jadi 1,4 juta itu bakal dicairkan selama 48 bulan atau setiap bulan selama 4 tahun. Terus ada juga biaya buku. Nah biaya buku ini bakal dicairin per tahunnya, yaitu selama 4 tahun sebesar 1,8 juta, kurang lebih segitu. Jadi hitung sendiri lah mungkin totalnya ada berapa ya. Jadi teman-teman bakal diberikan benefit sebanyak itu ketika teman-teman udah lulus atau keterima sebagai penerima beasiswa unggulan ini. Nah untuk dana-dana ini, semisal kayak tadi ya biaya pendidikan, biaya hidup, terus biaya buku, itu semua dicairkannya setiap 1 tahun sekali.
Jadi selama 4 tahun teman-teman akan menerima sekitar kurang lebih lebih dari 20 juta setiap tahunnya. Itu tergantung biaya pendidikan teman tadi gitu. Itu sih paling benefit yang kalian dapatkan, dan banyak lagi sebenarnya, tapi itu yang paling utama, seperti relasi sama biaya pendidikan, biaya hidup, dan juga biaya buku, seperti itu. Wah, keren banget Kak Fikri ini, dan sangat menginspirasi tentunya. Mungkin teman-teman di sini pengen denger nih Kak, tips and trick dari Kak Fikri hingga akhirnya bisa diterima itu bagaimana sih Kak? Oke, tips dan trik apa ya? Mungkin yang pertama, kalian harus udah punya persiapan sih dari awal. Jadi semua berkas yang dibutuhin di seleksi pertama itu kalian harus udah punya ataupun udah dipersiapkan dari awal semuanya. Bahkan sebelum pendaftaran dibuka, berkas-berkas ini sebisanya kalian udah selesaikan sebelum pendaftaran dibuka. Kenapa? Karena memang nanti bakal banyak banget berkas yang harus kalian siapin. Juga kalian bisa asistensiin esai yang kalian buat itu ke pihak beasiswa unggulannya, tapi secara unofficial mungkin ya, nggak resmi. Jadi ini aku kasih tipsnya. Jadi teman-teman mungkin bisa follow aja Instagram dari @bu.sultra atau beasiswa unggulan yang regionalnya Sulawesi Tenggara. Nah itu teman-teman follow aja Instagramnya. Nanti kalau udah follow, langsung DM aja ke mereka. Boleh tanyain aja, boleh asistensiin esai nggak Kak gitu kan. Jadi itu pasti gratis dan gak bakal dipungut biaya, karena memang mereka itu open banget sama para pendaftar beasiswa unggulan. Jadi teman-teman boleh banget esainya nanti kalau udah selesai disusun, boleh asistensiin ke mereka, dan itu gratis. Terus yang kedua, kalian sebenarnya harus perhatikan adab dalam berwawancara ya. Karena nanti kan di seleksi tahap kedua itu bakal ada wawancara. Ini aku cerita sedikit ya. Jadi di tahun aku itu di tahun 2019, pas aku wawancara ke kantor Puslabrid Jogja, itu ada berwawancara diperhatikan banget. Kenapa? Karena memang mereka butuh putra-putri bangsa yang memang punya adab dan juga punya wawasan yang luas gitu kan. Jadi mengenai wawancara ini, adabnya itu sangat diperhatikan gitu. Teman-teman boleh searching aja di internet adab-adab dalam berwawancara itu kayak apa aja. Jadi yang setahu aku kayak kalian itu harus ini sih, berpakaian yang rapi dan sopan. Saranku kalau kalian mau wawancara pakai pakaian batik aja gitu biar lebih formal kan. Terus juga kalian harus ngomongnya sopan dan santun, juga jelas gitu. Jangan berbelit-belit ataupun mengulang pembicaraan yang sebelumnya udah kalian omongin gitu. Terus juga ini sih yang udah biasa kalian dengar, mungkin gak boleh duduk sebelum dipersilahkan oleh pewawancara gitu kan. Nah itu harus diperhatikan banget karena memang pewawancara kita ini orangnya khusus gitu. Kayak yang udah aku bilang di awal tadi, pewawancara kita ini orangnya khusus. Jadi mereka bakal tahu gerak-gerik kita, bakal tahu apakah yang kita omongin itu benar ataupun mungkin bohongan gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan ini juga. Terus yang ketiga mungkin teman-teman itu juga harus udah punya rencana ke depannya mau ngapain aja. Soalnya kan nanti juga di wawancara bakal ditanyain mengenai rencana teman-teman ke depannya mau ngapain aja. Nah itu bakal ditanyain juga di wawancara. Oh iya, tadi aku belum ngasih tahu juga ya, apa aja sih gambaran pertanyaan pas wawancara. Nah, jadi waktu itu aku wawancaranya kan masih tatap muka ya, jadi pasti nggak jauh beda juga sama kondisi online kayak gini. Jadi yang bakal ditanyain itu kayak semisal kalian bakal disuruh perkenalan diri dulu, terus disuruh jelasin kondisi keluarga kalian sekarang kayak gimana, mungkin kondisi perekonomiannya kayak gimana, apakah mungkin lagi sulit atau mungkin
biasa-biasa aja gitu kan, nanti dijelasin, jawabnya jujur aja. Terus ya apalagi ya, mungkin kalian bakal ditanyain mengenai rencana studi kalian ke depannya mau ngapain aja. Kayak semisal nih, mungkin mahasiswa baru kan, baru masuk kuliah ya, nanti semester 1 mau ngapain aja, selama kuliah mau ngapain aja, mau masuk organisasi kah, atau mungkin mau fokus kuliah aja, nggak perlu organisasi, itu jelasin sejujur-jujurnya. Terus mungkin kalian yang mahasiswa ongoing ya, ataupun mungkin mahasiswa baru juga, nanti selepas kuliah mau ngapain aja, atau mungkin kalian mau langsung kerja, ataupun mungkin kalian mau lanjut studi lagi ke S2-nya gitu kan, itu nanti dijelasin aja. Terus ini sih paling nanti kalian ditanya mengenai biaya beasiswa unggulan ini bakal dipakai buat apa aja. Soalnya kan ada banyak banget ya biaya yang bakal dikeluarin ke kalian, itu banyak banget, dan kalian harus bisa manfaatin sebaik-baiknya. Nah itu nanti bakal ditanyain tuh, rencana kalian biayanya ini bakal dipakai buat apa aja. Nah makanya teman-teman harus persiapkan dari sekarang jawabannya, persiapkan mental kalian juga karena itu penting banget. Ya itu sih tips dan trik sedikit dari aku, semoga bermanfaat ya. Wah teman-teman, keren banget perjalanan Kak Fikri ini. Aku yakin teman-teman di sini pasti sangat termotivasi untuk bisa mendapatkan beasiswa kayak Kak Fikri ini. Oke Kak, last but not least nih Kak, boleh dong Kak Fikri memberikan kata-kata motivasi ke teman-teman semuanya yang mungkin sekarang sedang gencar-gencarnya mencari beasiswa nih Kak. Ya sedikit aja sih, just do the thing you think you cannot do. Jadi teman-teman coba deh unzip barrier teman-teman, coba eksplor lebih banyak lagi, coba eksplor lebih dalam lagi mengenai apapun yang teman-teman takutkan, apapun yang teman-teman gak bisa lakuin, coba deh terjun ke dalamnya, masuk ke dalamnya, siapa tahu kita dapat hasil yang lebih baik daripada yang kita pikirkan sebelumnya. Ya yang penting sih usaha dan doa, yang penting teman-teman juga punya niat dan kemauan. Itu aja. Mungkin sekian ya dari aku. Semoga bermanfaat apa yang udah disampaikan dari awal tadi. Semoga teman-teman mendapatkan hasil yang terbaik juga nantinya. Ya, itu aja. Terima kasih dan good luck industrial. Wah Kak Fikri, keren banget nih kata-kata dari Kak Fikri. Aku yakin teman-teman di sini pasti makin semangat untuk bisa mendapatkan beasiswa kayak Kak Fikri. By the way teman-teman, gak kerasa banget ya, sudah berakhir sesi ngobrol-ngobrol hari ini sama Kak Fikri. Terima kasih banyak kepada Kak Fikri karena sudah meluangkan waktunya dan mau membagikan ilmunya kepada teman-teman industri. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Fikri dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang sekarang sedang mencari program beasiswa, semangat terus ya. Dan jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan. Sekian podcast hari ini, aku Lala, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Expo Beasiswa berikutnya. See you!